Tahun ini sulit dan tahun depan sekali lagi saya sampaikan akan gelap. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi resah dengan semakin banyaknya PHK yang dilakukan perusahaan besar, seperti yang ada dalam pemberitaan. Industri tekstil dan sepatu mengalami penurunan sangat tajam karena permintaan luar negeri juga turun, sementara pasar domestik dibanjiri oleh produk-produk luar. Akibatnya banyak terjadi PHK. Paparnya, PHK-nya saat ini di Jawa Barat sudah mendekati 500.000 orang. Kalau ini tidak ditangani sungguh-sungguh, maka PHK-nya bisa sampai 1,5 juta orang. Sambung Muhadjir. Lingkungan kerja ini adalah perusahaan-perusahaan industri padat karya yang hampir sebagian besar adalah di sektor garment dan sektor alas kaki, yang hampir semuanya adalah perusahaan-perusahaan dengan ekspor ke Eropa dan Amerika. Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia, Edi Wijanarko memaparkan, Nike dan Adidas dalam 30 tahun berbisnis, mereka tidak pernah mengalami kesulitan penjualan, kecuali tahun ini. Stok besar, tidak bisa terjual, katanya Rabu tanggal 16 November tahun 2022. Asosiasi Pengusaha Indonesia juga mencatat, 111 perusahaan telah mengurangi jumlah karyawan. Menurut Andrew, pemerintah harus secepatnya mengambil langkah. Yang menjadi fokus perhatiannya adalah banyaknya barang yang belum masuk ke dalam kategori barang impor, akan tetapi sudah membanjiri pasar lokal, seperti yang terjadi saat ini, dan kenaikannya telah mencapai 329% sepanjang 2021 hingga 2022. Di sisi lain, bisnis startup tidak kalah ngeri. Dengan industri tekstil, PT Gojek Tokopedia baru saja mem-PHK 1.300 karyawan. Pemangkasan dilakukan di Indonesia, Vietnam, Singapura, dan India. Per Agustus tahun 2022 lalu, kerugian GoTo naik menjadi 4,14 triliun rupiah. Pada periode serupa tahun lalu, angka kerugian pro forma sebesar 3,9 triliun rupiah. Nah, kemampuan kita untuk mendeteksi itu yang nggak ada. Ini satu gejala dunia bahwa akan diaduk semua tuh, financial market, real economy itu, perdagangan, transaksi. Itu yang nggak diantisipasi tuh. Karena Pak Jokowi sibuk dengan pencitraan terus. Nanti ada ibu kota negara. Ibu kota negara akan diisi oleh anak-anak muda. Anak muda itu akan berkantor di situ dengan startup. Startup akan menunggu ekonomi 10%. Ekonomi 10% akan meroketkan. Itu semua itu imajinasi sebetulnya. Jadi kalau kita bahas sebetulnya, politik itu harus basisnya pertama adalah janji yang rasional. Yang kedua adalah kemampuan untuk memenuhi janji itu kendati dicicil. Nah, sekarang Pak Jokowi tiba-tiba lompat lagi tuh, ya IKN pasti akan terjadi. Kenapa? Karena akan jadi tempat penyelenggaraan Olimpiade dulu.